Dan yang harus diingat pula bahwa hingga saat ini pemerintah masih berupaya terus secara serius untuk meningkatkan angka kekebalan kelompok atau herd immunity. Makanya pemerintah masih terus menggelar vaksinasi massal COVID-19 secara gratis. Masyarakat yang belum vaksin masih bisa datang ke tempat-tempat vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Alhamdulillah ketemu hari ini bersama teman-teman semuanya MOC untuk sekedar berbagi, untuk menyampaikan informasi-informasi terkini. Nah teman-teman semuanya, yang ingin kita sampaikan hari ini adalah perkembangan terbaru terkait dengan COVID-19. Kita tahu virus COVID-19 ini sudah mendera Indonesia bahkan dunia sudah sekian tahun. Nah bagaimana perkembangan terkininya? Informasinya bahwa alhamdulillah patut disyukuri bahwa COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dan cenderungnya sudah kayaknya nggak ada gitu ya, meskipun sebenarnya sudah ada parameter untuk mengukurnya dan kita berada di posisi paling bagus untuk penanganan COVID di negara Asia Tenggara dan Australia. Persentasenya 0,05%. Nah ini mungkin cukup rendah sekali. Nah bagaimana informasi selengkapnya? Yuk kita simak informasinya dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengatakan persentase kasus aktif COVID-19 di Indonesia yang berada pada angka 0,05 saat ini merupakan angka terendah se-Asia Tenggara dan Australia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dalam penanganan COVID-19 meskipun negara kepulauan dengan beragam suku bangsa dan karakter berbeda-beda bahkan sempat mengalami berbagai keterbatasan sumber daya dalam penanganan pandemi. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito merincikan saat ini kasus COVID-19 di Vietnam sebesar 11,44% dan di Singapura 6,01%. Yang mendekati Indonesia hanyalah Filipina dengan persentase 0,07%. Artinya kita mampu memanfaatkan dan menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk turut berkontribusi dalam menekan dan menangani kasus COVID-19. Tentunya hal ini harus terus dipertahankan mengingat pandemi ini secara global belum selesai, kata Wiku. Wiku juga mengingatkan kembali agar tidak lengah dan tetap siaga selama pandemi COVID-19 belum dicabut statusnya di tingkat global. Keberhasilan yang telah kita raih hingga saat ini penting untuk dipertahankan dan terus diupayakan agar bertahan selama mungkin. Rasa syukur dan gembira juga disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh, Aceh Aminullah Usman setelah pemerintah menetapkan Kota Banda Aceh berstatus zona hijau COVID-19. Ini merupakan pertanda baik, dengan demikian kita bisa melangsungkan kembali kegiatan skala nasional, skala sosial di tengah-tengah masyarakat, kata Aminullah Usman. Sejak sebulan terakhir tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19 baik itu positif dalam perawatan ataupun meninggal dunia. Berkat kerja keras semua pihak mulai dari tenaga kesehatan hingga TNI Polri, kita mampu membawa Banda Aceh level 1 PPKM. Dan masyarakat Banda Aceh yang menerima vaksinasi di atas rata-rata dan tertinggi di Aceh, katanya. Sejak serangan COVID-19, Banda Aceh merupakan wilayah yang paling parah dari jumlah korban yang terpapar dan juga yang meninggal dunia. Namun, kondisi itu cepat pulih karena kepatuhan masyarakat kepada anjuran pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan dan menerima vaksin COVID-19. Dan yang harus diingat pula bahwa hingga saat ini pemerintah masih berupaya terus secara serius untuk meningkatkan angka kekebalan kelompok atau herd immunity. Makanya pemerintah masih terus menggelar vaksinasi massal COVID-19 secara gratis. Masyarakat yang belum vaksin masih bisa datang ke tempat-tempat vaksinasi. Bukan hanya untuk menerima vaksin dosis 1 dan 2, tetapi juga diminta menerima vaksin booster atau yang ketiga. Hingga pertengahan kemarin, pemerintah Aceh sudah memvaksinasi sebesar 100.430 orang. Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan tingginya semangat masyarakat untuk datang divaksin menjadi bukti bahwa semua orang ingin agar pandemi ini segera berakhir. Hingga kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sudah menghimbau masyarakat agar segera mendapatkan vaksinasi dosis lengkap dan booster COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan maupun pos pelayanan vaksinasi terdekat. Ini merupakan upaya untuk dapat memberikan proteksi tambahan sehingga imunitas di kelompok menjadi tinggi.
Untuk yang belum booster, disarankan terus booster untuk dilanjutkan karena itu memberikan proteksi yang baik untuk kita sasaran yang di booster. Terbukti secara ilmiah kadar antibodinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang belum di booster. Ini penting untuk melindungi orang-orang sekitar, terutama orang tua kita. Masyarakat juga harus ingat kelengkapan dosis vaksin ini menjadi syarat dalam perjalanan antar kota dan antar negara, khususnya yang menggunakan pesawat terbang. Ya, itu teman-teman semuanya udah kita simak terkait dengan informasi bahwa COVID-19 Indonesia sudah mengalami penurunan. Meskipun demikian, pemerintah tetap menghimbau bagi teman-teman yang belum menjalankan vaksinasi untuk segera vaksinasi, khususnya vaksin booster. Ini yang dihimbaukan oleh pemerintah dan harapannya kita bahwa sesaat lagi tidak ada COVID lagi di Indonesia dan menjadi kabar baik buat kita semuanya karena kasus demi kasus untuk penurunan COVID juga sudah mulai melandai, turun. Kita berada pada posisi yang herd immunity-nya tinggi, jadi kekebalan tubuh, kekebalan individu di masyarakat juga tinggi. Ini patut disyukuri dan jangan sampai nanti ada kasus-kasus baru lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi yang baik ya teman-teman semuanya. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kebersamaannya, tetap dukung MOC dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.